Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Iku Nurmala Laili dari kelas Jatayu dengan NIM 20050874034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil ujian praktik saya, yaitu AI Domain DS, dengan judul Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menggunakan metode decision tree. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, lalu rumusan masalah, data dan variabel yang digunakan, lalu saya akan mendemokan program, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja untuk latar belakangnya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau wilayah. IPM dihitung berdasarkan 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Pengukuran IPM sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang kemajuan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Pada umumnya, dalam mengklasifikasikan tingkat IPM suatu wilayah digunakan metode decision tree atau pohon keputusan. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon untuk menggambarkan serangkaian keputusan dan konsekuensinya. Metode ini sering digunakan dalam analisis data karena mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh manusia. Penggunaan decision tree dalam klasifikasi IPM dilakukan dengan mengambil data-data yang relevan, seperti angka harapan hidup, angka melek growth, dan rata-rata penghasilan per kapita. Dari data-data tersebut, dibangunlah pohon keputusan untuk mengklasifikasikan tingkat IPM suatu wilayah menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Dalam membangun pohon keputusan atau decision tree, dilakukan beberapa tahapan seperti pengambilan atribut yang berpengaruh, pembagian data menjadi data latih atau data training, dan data uji atau data test, serta pruning atau pemangkasan decision tree atau pohon keputusan agar tidak terlalu kompleks. Dalam praktiknya, penggunaan decision tree dalam klasifikasi IPM dapat memberikan hasil yang akurat dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Namun, seperti halnya dengan metode klasifikasi lainnya, decision tree juga memiliki kelemahan seperti overfitting dan kesulitan dalam menangani data yang kompleks dan tidak linear. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan validasi terhadap hasil klasifikasi yang diperoleh dari metode decision tree. Lalu untuk rumusan masalah dari permasalahan di atas adalah yang pertama, bagaimana memahami konsep indeks pembangunan manusia atau IPM dan metode decision tree. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode decision tree untuk klasifikasi indeks pembangunan manusia. Lalu untuk data dan variabel yang digunakan, di sini yang pertama terdapat harapan lama sekolah, yaitu variabel yang mengukur rata-rata tahun pendidikan yang diharapkan oleh anak-anak dalam suatu negara. Yang kedua, pengeluaran per kapita, yaitu variabel yang mengukur jumlah rata-rata uang yang dihabiskan per individu dalam suatu negara. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah, yaitu variabel yang mengukur rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh oleh individu dalam suatu negara. Yang keempat, usia harapan hidup, yaitu variabel yang mengukur umur rata-rata yang diharapkan oleh individu dalam suatu negara. Lalu di sini demonstrasi programnya. Untuk yang pertama, di sini import library. Kita import untuk library-nya. Lalu setelah itu import dataset. Tentunya dataset yang digunakan yaitu IPM dalam bentuk CSV. Lalu kita view, kita lihat untuk dimensinya. Di sini terdapat 2197 baris dalam 5 kolom. Seperti ini untuk previewnya. Lalu di sini kita rename untuk nama kolomnya, yaitu dengan nama harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Lalu untuk IPM-nya sendiri. Lalu kita review lagi, seperti ini.
untuk munculnya. Langsung saja di sini explore class variable. Untuk tingkat normal, high, very high, dan low. Lalu kita cek missing value-nya. Di sini aman, tidak ada missing, karena menunjukkan 0 semua. Lalu kita deklarasi untuk fitur vektor dan target variabelnya. Seperti ini untuk codingnya. Ini extend head, harapan lama sekolah, pengumuman per kapita, rata-rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Menunjukkan indeks angka seperti ini. Import kategori untuk encoders. Lalu encode variabel with ordinal encoding. Di sini untuk extrainnya. Lalu untuk testnya, data yang dites. Lalu setelah itu masuk ke decision tree-nya. Untuk decision tree-nya menggunakan dua kriterion. Yang pertama, decision tree with criterion Gini index. Yang pertama ini menggunakan Gini index. Import decision tree classifier seperti ini. Lalu kita masukkan untuk Gini-nya. Lalu setelah masuk Gini index, cek akurasi skor. Di sini model akurasi skor dengan Gini index menunjukkan akurasi sebesar 47,72%. Ini untuk training set-nya mendapatkan akurasi sebesar 55,81%, dan untuk data tesnya mendapatkan akurasi 47,72%. Setelah itu kita visualisasikan untuk gambaran decision tree-nya. Seperti ini kurang lebih untuk gambaran decision tree-nya untuk pohon keputusannya. Setelah itu masuk ke kriterion yang kedua, yaitu criterion decision tree with criterion entropy. Untuk yang kriterion yang kedua, kita masukkan programnya entropy. Setelah itu, setelah masuk kita cek akurasinya. Di sini mendapatkan model akurasi skor with criterion entropy sebesar 49,10%. Dapat dilihat di sini untuk training set-nya mendapatkan akurasi sebesar 54,04%, dan untuk data testnya sebesar 49,1%. Lalu seperti yang pertama tadi kita visualisasikan decision tree-nya. Seperti ini gambaran untuk keputusannya. Untuk ini untuk entropi, kriterion entropinya. Lalu kita print untuk confusion matrixnya. Kita lihat untuk bentuk confusion matrixnya seperti ini. Nah, berikut adalah untuk demonstrasi programnya. Setelah demonstrasi, masuk kembali ke PPT. Setelah demonstrasi, masuk ke bab yang kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil code saya, yaitu konsep indeks pembangunan manusia atau IPM adalah suatu ukuran untuk mengukur kemajuan suatu negara atau wilayah dalam 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Metode decision tree adalah salah satu teknik pembelajaran mesin yang menggunakan pohon keputusan untuk memecahkan masalah klasifikasi atau regresi. Mengimplementasikan metode decision tree untuk klasifikasi IPM dapat membantu dan memprediksi kategori IPM suatu negara atau wilayah berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, decision tree dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel penting yang berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan manusia dan membantu dalam pengambilan keputusan.
Dengan mengimplementasikan decision tree, kita dapat memperoleh informasi yang bermanfaat untuk membantu perencanaan pembangunan dan evaluasi program pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. Berdasarkan hasil dari implementasi decision tree untuk klasifikasi IPM dengan menggunakan data sebanyak 2.197 baris dan 5 kolom yang terdiri dari data harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, dan usia harapan hidup, didapatkan hasil akurasi untuk metode decision tree dengan kriteria gini, menghasilkan akurasi training set sebesar 55,81%, sedangkan untuk akurasi test set sebesar 47,72%, sedangkan untuk metode decision tree dengan kriteria entropi menghasilkan akurasi training set sebesar 54,04%, sedangkan akurasi untuk test set sebesar 49,1%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.